Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, kita akan menjemput kematian. Dan kehidupan ini adalah cobaan bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, kematian dan kehidupan untuk menghitung siapa yang lebih banyak berbuat kebaikan. Ayyukum ahsanu amala, mana amalnya lebih baik. Maka fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita harus kompetisi, tidak boleh kita menyerah kepada yang lain. Kita harus berlomba-lomba di dalam mencapai kebaikan. Karena apa? Karena kita kelak oleh Allah akan dinilai bahwa ada terakhir dari kehidupan kita yang kita pertanggungjawabkan. Kalau kita sehat akan ditanya, sehat kita digunakan untuk apa? Maka Allah akan menilai mana yang lebih banyak kesehatan kita digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau digunakan hanya untuk foya-foya. Kalau kita diberikan masa muda oleh Allah, di mana masa ini adalah masa yang kuat. Kenapa? Karena masa muda ini masa yang ada di tengah-tengah kelemahan dari anak kecil, tengah-tengah kelemahan dari orang yang usia lanjut. Maka usia muda adalah usia yang kuat. Nah, pada saat usia kuat, kita akan ditanyakan oleh Allah, digunakan untuk apa usia mudamu itu? Dan biasanya orang yang masa muda berprestasi, ia akan terus berprestasi. Masa muda yang tak pernah berprestasi, akan sulit masa tuanya akan berprestasi. Demikian juga, jangan pernah berpikir kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat kalau tak pernah membangun kebahagiaan keimanan di dunia ini. Jadi di dunia adalah barometer kita di akhirat. Makanya di samping kita juga berbuat kebaikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khotimah. Kita sering berdoa, ya dzal jalali wal ikram amitna 'alal iman, ya dzal jalali wal ikram amitna 'alal islam. Ya Allah yang Maha Agung, berilah kami kematian apa? 'Alal iman, mati dengan membawa iman. Beramal sekian banyak, beramal sungguh-sungguh, tapi tidak mati bawa iman, semuanya sia-sia. Seperti apapun kehidupan kita, tapi kita bisa membawa iman dan Islam kematian kita, disebut dengan husnul khotimah, kita pasti akhirnya akan masuk surga. Kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan buruk kita, kita bisa langsung masuk surga. Tapi kalau tidak, mungkin kita akan dicuci dulu di neraka, baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan dipindahkan ke surga. Semua dengan keadilan Allah, dengan ma'unahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita ini diuji mana yang kita lakukan pada saat kita hidup ini. Diberi harta, harta kita digunakan untuk apa? Mana yang digunakan untuk syukuran, mana yang digunakan untuk bersyukur. Mungkin syukuran hanya untuk makan-makan dengan teman. Syukuran mungkin pesta-pesta dengan teman. Tapi bersyukur adalah menggunakan harta itu untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh terkecil, ketika kita tidak punya kerjaan, cari pekerjaan. Mudah-mudahan saya mendapat kerjaan. Tapi pada saat bekerja, kita nggak bisa sungguh-sungguh. Kita tidak amanah mengemban kerja itu. Padahal kita mencari kerja dengan kita susah payah. Tapi setelah mendapatkannya, kita tidak bekerja bersungguh-sungguh. Itu namanya tidak bersyukur. Apalagi kalau dia mendapatkan honornya, mendapatkan gajinya, mendapat uangnya, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya harta, punya pekerjaan, bahkan punya jodoh. Ketika nggak punya jodoh, kita mencari jodoh. Mudah-mudahan saya mendapatkan jodoh. Laki-laki mudah-mudahan dapat istri, yang perempuan mudah-mudahan dapat suami. Tapi kenapa pada saat dia sudah berkeluarga, dia tidak mensyukurinya? Apa? Menafikan peran suaminya, menafikan peran istrinya, merendahkan pasangannya. Kita tidak bisa saling menghormati. Bagaimana membina rumah tangga yang baik? Itu namanya tidak bersyukur. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi orang baik, ingatlah pada kematian. Disebutkan dalam surat Yasin yang sering kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, Allah yang membangkitkan dari kematian. Jangan dikira kalau mati jadi debu hilang, enggak.
Jangan dikira setelah kematian tidak ada kehidupan. Tidak. Kehidupan yang hakiki adalah setelah kehidupan ini. Setelah kematian adalah kehidupan yang hakiki dan kehidupan selamanya. Nahnu nuhyil mauta, oleh Allah akan dibangkitkan kelak. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tulang belulang akan disambung, ditemukan dengan ruhnya. Dan nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua dikunci mulut kita ini. Mungkin lidah kita bisa bersilat. Tetapi kalau nanti yang bicara itu adalah tangannya, disaksikan oleh kakinya, kita tidak bisa mengelak lagi. Di depan Allah itu adalah organ tubuh yang akan bicara, bukan mulut. Mulut bisa bohong, tetapi sudah organ tubuh kita yang akan mengatakan. Dan organ tubuh kita, tangan kita, dan saksi adalah kaki kita yang nanti akan menjadi persidangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan Allah mencatat ma qaddamu, apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan, ma qaddamu wa asyarahum, dan apa yang kita tinggalkan. Jadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak kita akan diminta apa yang kita persembahkan untuk dibawa bertemu dengan Allah. Saat yang bersamaan kita akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kau tinggalkan kepada generasi berikutnya. Jadi jangan berpikir pergi dari dunia tanpa meninggalkan legasi apa-apa, tanpa meninggalkan hasil perjuangan apa-apa. Jangan. Harus ada legasi, ada peninggalan, ada bukti bahwa kita ini pernah hidup di dunia dan membangun muka bumi ini. Saat yang bersamaan ini menjadi amal baik kita, dan untuk kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyarahum, sisa-sisa, bekas-bekas peninggalan-peninggalan dari yang kita lakukan itu. Oleh karena itu hidup ini hanya sekali. Maka lakukanlah sesuatu yang berjasa bagi generasi berikutnya. Saat yang bersamaan lakukanlah sesuatu yang menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.